Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini? Pastinya sudah siap. Terima kasih. Sekarang kita siapkan hati kita dengan menyanyi pujian Bapa Ku Datang. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik, saatnya kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Mari kita tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah dan terus-menerus menyertai kami, sehingga kami saat ini boleh kembali beribadah sekolah minggu. Mohon kiranya Tuhan sendiri yang menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga kami boleh bersuka cita dan bersemangat, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan berkat daripadanya, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, Kak Eli mau mengajak adik-adik menyanyi bersama. Karena ada dua pujian yang berikut ini adik-adik sudah tahu dengan baik, mengenal dengan baik. Yang pertama berjudul Tuhan Yesus Baik. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya ya. Oleh karena itu mari kita menyanyi bersama. Lalu pujian yang kedua, bukan hanya menyanyi, tapi mari kita melompat. Menyanyi sambil berlompat. Karena pujian yang kedua berjudul Jump into the light. Ya, jump into the light. Mari kita menyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang tahu firman Tuhan yang minggu lalu menceritakan tokoh siapa? Iya, Simon Petrus, salah satu dari murid Yesus. Nah, pagi ini kita mau melanjutkan mendengar firman Tuhan dan belajar tentang satu tokoh lagi, yaitu Andreas. Dia adalah juga salah satu tokoh dari berapa murid Yesus adik-adik? 12, iya. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita menyanyi mengenai 12 murid Yesus. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, hari ini kita bersama-sama beribadah ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan riang gembira dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk duduk yang manis. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh hormat dan sopan dan kita akan berdoa. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan firmankan pada kami sehingga kami dapat melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Andreas. Ya, siapa adik-adik? Andreas. Adakah di sini yang namanya Andreas? Ada nggak? Ada nggak di antara adik-adik sini yang bernama Andreas? Tahu nggak artinya apa? Ya, kalau ada yang namanya Andreas, ini artinya Andreas artinya pria, artinya jantan. Ya, kalau pria pasti jantan ya. Artinya pria, jantan itu artinya Andreas. Nah, Andreas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pertama kali mengikut Tuhan Yesus. Nah, Andreas berasal dari Betsaida. Betsaida itu dekat danau
danau Galilea. Nah, dia berasal dari sana. Dan dia punya saudara yang namanya Simon. Ya, saudara Andreas bernama Simon Petrus itu. Saudaranya ya, adik-adik tentu punya saudara juga, namanya siapa gitu ya. Nah, Andreas punya saudara bernama Simon Petrus. Nah, saudara Simon ini adalah seorang nelayan. Nah, kalau seorang nelayan pasti hidupnya sangat sederhana. Dia hidup di pinggir pantai dan tiap hari kerjaannya hanya apa? Mencari ikan, ya, mencari ikan di laut. Itu kerjaan seorang nelayan. Nah, pada waktu itu Andreas ada di sana, ya, bersama saudaranya yaitu Simon Petrus. Nah, adik-adik, sebelum Andreas mengenal dan bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah salah satu murid dari Yohanes Pembaptis. Nah, sekian lama Andreas tinggal, ya, hidup bersama dengan Yohanes Pembaptis. Dia melihat teladan Yohanes Pembaptis yang luar biasa dalam mengiring Tuhan. Nah, dari sana dia melihat, wah, Bapak Yohanes Pembaptis itu luar biasa, sehingga ya Pak Andreas mengikuti teladan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis ketika dia mengiring Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada suatu kali ya ada Yohanes Pembaptis, ada Andreas, ya, ada juga saudaranya Simon Petrus. Pada waktu mereka berkumpul, ya, Tuhan Yesus lewat di sana, ya, di belakang mereka. Lalu Pak Andreas, Simon Petrus dan Yohanes melihat, wah, siapakah yang lewat itu? Ya, siapakah dia? Lalu mereka cepat-cepat lari dan ingin bertemu dengan siapa yang ada di belakang mereka. Ternyata dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Sang Mesias itu yang mereka dengar-dengar selama ini. Nah, kemudian mereka dekat-dekat dan cepat-cepat. Lalu mereka berkata, "Engkaukah Mesias?" Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Oh, mari ikutlah aku." Nah, di situ dia akhirnya Andreas, Simon Petrus mendengar ternyata yang lewat itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, ketika mereka menyaksikan dan melihat apa yang dilakukan dan apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, kemudian Andreas mengambil satu keputusan dan dia ingin mengikut Tuhan Yesus. Waduh, ketika Andreas bertemu dan berjumpa dengan Sang Mesias itu, berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hatinya begitu meluap sukacita dan dia sangat bahagia. Kemudian dia cepat-cepat dia lari, dia ingin menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa bertemu dengan Sang Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia menceritakan kepada teman-temannya yang lain. Nah, adik-adik, sehingga Andreas menjadi suatu kesaksian bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dia menceritakan dan menyaksikan kepada teman-temannya yang lain, sehingga teman-temannya yang lain juga bisa mengikut Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, adik-adik, ketika Andreas berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat, Sang Mesias itu, hatinya penuh dengan sukacita. Dia ingin terus mengabarkan berita sukacita itu bahwa hanya satu-satunya Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dia jumpai selama ini. Nah, adik-adik, akhirnya mereka pergi bertemu dengan teman-teman senelayan mereka, Simon Petrus, ya, kemudian teman-teman yang lain yang ada di sana. Mereka ingin menceritakannya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar dari Andreas bahwa ya, dia peduli dengan keselamatan orang lain. Dia rindu juga orang lain bisa diselamatkan seperti dia sendiri
sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Adik-adik, apakah benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Apakah sudah bertemu dengan Tuhan Yesus seperti apa yang dialami oleh Andreas? Nah, kalau kita sudah bertemu dengan Sang Juru Selamat, mari kita ceritakan tentang Tuhan Yesus itu kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita menjadi satu kesaksian yang indah bahwa kita memiliki Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, kita tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, karena ada upah yang menanti bagi kita. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan memperoleh kerajaan surga. Amin adik-adik. Nah adik-adik, mari sejak kecil kita setia menjadi saksi Tuhan. Ya, lewat kehidupan kita orang bisa melihat bahwa dia adalah murid Tuhan. Dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Melalui kesaksian hidup kita, sikap kita, orang lain boleh percaya dan mengenal Tuhan. Nah adik-adik, biarlah cerita kita, teladan yang diberikan oleh Andreas ini boleh kita lakukan dan teladani dalam hidup kita setiap hari. Ayo kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan teladan melalui hamba-Mu Andreas yang sudah berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami sejak masih kecil boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan bagi setiap orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Nah adik-adik, sekolah minggu kita sudah berakhir. Adik-adik bisa belajar dan meneladani tokoh dari Andreas. Jangan lupa ya mengerjakan aktivitas yang akan diberikan adik-adik dan kirimkan ke WA grup masing-masing kelas adik-adik ya. Nah sekarang saatnya kita berdoa ya. Sekali lagi, tunduk kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami pada pagi ini. Berikan kepada kami hati yang mau dengar firman Tuhan dan mau melakukannya seperti Andreas, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhanku Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.